Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh acara maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Ya. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat bahwasanya maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara maulid Nabi. Aduh. Ada Ramadan. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan, tapi cara bersyukurannya tiap pekan sekali, bukan tahunan, tapi tiap pekan, yaitu setiap hari Senin. Dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya, tapi cara bersyukurnya. Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap minggu sekali. Oleh karena dalam Sahih Muslim, wasu'ila an siyami yaumil itsnain, Rasulullah SAW ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Senin, kata beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi, pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW mensyukuri hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa setiap minggu, setiap hari Senin. Jadi kita katakan, kalau anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Karena Nabi sudah praktekkan, Rasulullah SAW cara maulid Nabi dengan berpuasa setiap minggu hari Senin. Jangan diputar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana acara maulid yang dilakukan oleh orang sekarang. Banyak acara maulid yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura, acara-acara, kemudian bikin pawai-pawai, dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan di. Apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi SAW? Apa hubungannya patung seperti acara barongsai? Seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Buktinya waktu azan duhur orang tidak ke masjid. Mereka yang pawai-pawai tadi tidak ke masjid, padahal sunnah Nabi yang sungguhnya sholat di masjid. Belum lagi diputar musik-musikan, belum lagi ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai sering saya sampaikan bagaimana pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Ash'ari, yang beliau membolehkan maulid. Beliau ini membolehkan maulid sebagaimana kebiasaan orang-orang NU, dan dia belum membolehkan maulid. Akan tetapi beliau mengingkari acara maulid yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, peringatan keras terhadap yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dia mengarahkan kalau bikin acara maulid, menurut dia acara maulid sebagaimana acara yang dianjurkan oleh para ulama, caranya dengan baca sirah Nabi, kemudian setelah itu mungkin bersedekah, itu acara maulid kata dia. Begitu caranya, baca sirah Nabi, berkumpul baca sirah Nabi, maka selesai. Dengan baca sirah Nabi akan menambah iman, menambah ilmu. Adapun kata dia mengadakan acara maulid dengan campur baur lelaki perempuan, maka dia ingkari, ini kemungkaran kata dia. Mengadakan acara maulid dengan alat-alat musik, ini kemungkaran. Mengadakan acara maulid dengan acara dramaan secara model drama menurut orang-orang dulu juga
Dia sebutkan modelnya, saya sebutkan di sini ada istilah yang dia sebutkan. Strike apa begitu istilah drama model mereka. Kemudian menghambur-hamburkan makanan, maka ini semua mungkar, kata dia, tidak pantas Maulid Nabi diacarakan dengan acara tersebut. Oleh karena kita katakan, meskipun sebagian ulama membolehkan maulid, ya, saya tidak mengingkari, ada ulama Syafi'iyah membolehkan maulid. Kalaupun mereka membolehkan, maka caranya bukan cara seperti sekarang ini, tapi dengan baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan sebagian sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian selesai. Mau bersedekah, mau infak, silakan. Tapi kalau acara maulid seperti yang sekarang, kemudian pawai dan macam-macamnya, bercampur laki-laki perempuan, putar-putar musik, sampai di sebagian negara sampai joget-jogetan. Saya lihat di YouTube, ya, di Mesir kalau tidak salah, laki-laki dan perempuan apa sambil joget-joget dalam acara maulid. Terus tadi pertanyaan dia mengatakan kalau di zaman Nabi tidak perlu maulid karena para sahabat tidak kenal dengan Nabi. Kalau sekarang perlu dengan maulid. Saya tanya, apakah orang-orang yang acara maulid kemudian mengenal Nabi? Ataukah orang-orang yang sholat di masjid, yang belajar di masjid yang mengenal Nabi? Justru mereka tatkala menemukan sarana untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi dengan acara maulid, sunnah-sunnah Nabi yang asli mereka tinggalkan. Sholat jamaah ditinggalkan, sholat ini ditinggalkan, maulid sergap. Oleh karenanya kita lihat acara maulid dihadiri oleh orang-orang baik dan juga orang-orang tidak baik. Orang-orang soleh juga acara maulid, pemabuk juga, pezina juga semangat acara maulid. Kenapa? Mereka menganggap ada satu sarana yang mereka temukan untuk bisa menunjukkan rasa cinta. Kita bilang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi bukan acara maulid, tapi dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi, ya. Yang wanita harus pakai jilbab, itu berarti cinta sama Nabi, ya. Bukan malah buka jilbab waktu acara maulid kemudian sergap. Laki-laki sholat di masjid, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan acara maulid rame, begitu setelah acara maulid masjid kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan Indonesia untuk pembebasan Palestina. Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita menjalankan ibadah yang sunnah ini tanpa dikotori oleh bid'ah? Kita tatkala menjalankan perkara dunia, tidak mengapa kita berspekulasi, ya. Tapi kalau perkara akhirat jangan berspekulasi. Ibadah dengan ibadah-ibadah yang jelas. Saya katakan tadi, ibadah-ibadah yang jelas sunnahnya itu sudah terlalu banyak ibadah-ibadah yang sudah ada sunnahnya. Buka saja kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi dari A sampai Z, lengkap sunnah-sunnah Nabi. Barang siapa yang ingin mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, baca kitab Riyadhus Shalihin, dan dia tidak akan mampu melaksanakan semua sunnah tersebut, tidak akan mampu. Kalau yang sudah jelas saja tidak mampu kita lakukan, ngapain kita bikin-bikin yang baru? Oleh karena supaya kita ibadah kita bersih dari segala bid'ah, kita cari buku-buku yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi, contohnya Riyadhus Shalihin, kita terapkan satu persatu. Maka kita tidak akan punya kesempatan untuk melaksanakan bid'ah. Tidak punya kesempatan melaksanakan bid'ah. Antum lihat kalau ada orang mulai berzikir dengan zikir-zikir bid'ah, zikir-zikir Nabi, dia tidak serak. Ini bukti bahwasanya kalau sudah ada bid'ah, yang sunnah hilang. Ente mau suruh zikir dengan la ilaha illallah atau dengan kalimat-kalimat Nabi, sudah kurang serak. Dia punya sholawat model sendiri, dia punya zikir model sendiri, aturannya begini, sehingga yang diajarkan oleh Nabi dia tidak begitu serak. Dia merasa kurang puas dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara dampak daripada bid'ah. Jelang Ramadan ini banyak yang pergi ziarah ke kuburan dan juga munggahan. Munggahan itu apa? Hah? Apakah itu termasuk dalam bid'ah? Menziarahi kuburan setiap saat dianjurkan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarahi kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian pada hari akhirat. Kalau punya kesempatan ziarah kubur sebelum Ramadan, silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur setelah Lebaran, silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur Sabtu Minggu, silakan. Kapan saja orang punya kesempatan ziarah kubur, silakan. Tetapi jangan meyakini bahwasanya ziarah kubur sebelum Ramadan itu ibadah, jangan. Itu lebih afdol, jangan, karena tidak ada dalilnya. Orang ziarah kubur kapan saja. Ya. Jadi tidak perlu ada keyakinan harus ziarah kubur sebelum Ramadan. Tidak ada. Mau tengah Ramadan, mau awal Ramadan, mau akhir Ramadan, nggak jadi masalah. Jadi sesuatu perkara-perkara yang umum maka jangan dikhususkan dengan meyakini ada nilai-nilai tertentu. Karena meyakini ziarah kubur sebelum Ramadan ada pahala tertentu, maka ini bid'ah. Tetapi kalau hanya sekedar tradisi, kemudian hanya sekedar kesempatan, maka ini nggak jadi masalah.
Ya, nggak jadi masalah tanpa meyakini ada keyakinan tersebut. Tapi kalau ada keyakinan, wah harus sebelum Ramadan, tidak srek, tidak afdal kalau sebelum Ramadan, maka ini bid'ah. Namun jika tanpa disertai keyakinan tersebut, maka tidak jadi masalah. Apakah sholat tahajud setelah sholat tarawih termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW pernah mencontohkan sholat genap setelah sholat witir. Genap setelah sholat witir. Dan ada juga sahabat dalam Sunan Abi Dawud yang dia sholat rakaat 2 ronde, sholat tarawih 2 ronde. Dia sholat tarawih di suatu tempat di kampung anaknya, kemudian tatkala dia pulang ke kampung, dia jadi imam sampai anaknya, sampai di kampung anaknya dia jadi imam sampai selesai witir. Kemudian dia tatkala pulang ke kampungnya sendiri disuruh jadi lagi jadi imam, maka dia pun jadi imam. Namun tatkala witir dia suruh orang lain yang witir. Kenapa? Dia sudah witir di ronde yang pertama dan dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada witir dalam 2 witir dalam satu malam. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya seorang boleh tarawih berulang-ulang, ya. Kalau tidak tarawih berulang-ulang boleh juga tahajud sendiri, ya. Karena sholat malam tidak harus tarawih, boleh sendiri, boleh bertarawih, boleh berjamaah, dan boleh berulang-ulang selama witirnya sekali saja. Tidak boleh witirnya dua kali. Apakah sholat tahajud berjamaah adalah bid'ah? Jawabannya tidak. Jadi para ulama menyebutkan Rasulullah SAW terkadang sholat tahajud berjamaah. Rasulullah SAW pernah sholat tahajud berjamaah ini di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW pernah tarawih 3 kali bersama para sahabat. Jadi sholat tarawih sudah ada di zaman Nabi. Rasulullah SAW sholat berjamaah di malam bulan Ramadan 3 malam. Pada suatu malam para sahabat hadir ingin sholat tarawih berjamaah, Nabi tidak keluar. Nabi mengatakan, saya tahu kalian telah berkumpul namun saya tidak keluar. Kenapa? Saya khawatirkan diwajibkan. Jadi kalau ada amalan yang dilanggengkan oleh Nabi, bisa jadi Allah akan wajibkan. Nabi khawatir jangan sampai dia melanggengkan sholat tarawih di bulan Ramadan, tahu-tahu Allah wajibkan, dan itu Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Maka Rasulullah SAW liburkan supaya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi meninggal dunia, maka kekhawatiran untuk diwajibkan ini sudah hilang. Karena Nabi sudah meninggal dunia, maka kekhawatiran pengwajiban sholat tarawih sudah hilang. Maka para sahabat pun melakukan sholat tarawih berjamaah tiap hari. Nah, bolehkah kita sholat berjamaah tahajud di luar bulan Ramadan? Jawabannya boleh kalau sesekali, tidak harus terus menerus. Tidak boleh terus menerus, karena terus menerus tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Adapun sholat tarawih sesekali berjamaah pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah sholat bersama sebagian sahabat, bersama Ibnu Abbas, bersama Hudzaifah, ya, sholat malam bersama Nabi SAW. Oleh karena jika sesekali tidak jadi masalah. Sesekali kalau ada acara misalnya ngumpul-ngumpul, kemudian ada ide pingin sholat malam bareng, nggak jadi masalah. Tapi jangan mengadakan sholat malam yang terus menerus, ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah ada dalil dan contoh dari Nabi tatkala setelah selesai sholat dan setelah berdoa mengusap muka? Setelah berdoa sholat muka ada hadisnya, jadi mengusap muka setelah doa hadisnya, namun hadisnya lemah. Oleh karena kita tidak mengamalkan. Namun kalau ada orang yang mengamalkan, ya biarin aja, ya. Artinya dia mungkin tidak tahu karena ada hadis, ternyata hadisnya lemah, ya. Namun tidak boleh kita meyakini kalau tidak mengusap muka berarti tidak afdal, ya, enggak, ya. Karena hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Dan Nabi SAW tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih beliau mengusap wajah, ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa dengan hanya menunjukkan apa? Jari. Nah, ini kan repot kalau mengusap gini terus, kan susah, kan? Rasulullah SAW pernah apa? Cuma menunjukkan jari. Jadi tata cara Nabi, ada yang doanya begini, ada yang sampai Rasulullah SAW sampai begini tangannya, sampai perut tangannya itu apa? Ke bawah, karena saling beliau sampai terlihat putihnya ketiak beliau, ya. Ada yang begini, Rasulullah SAW pernah berdoa begini. Di antara Rasulullah SAW pernah berdoa dengan memberi isyarat, ya. Nah, kalau begini kan sulit apa namanya? Oleh karenanya kita katakan kalau ada yang mengusap wajah, kita bilang biarin saja, karena mungkin dia ada pendapat seperti itu, ya. Kalau kita bisa nasihati dengan cara yang lembut, ya. Jangan langsung kita wah itu ngawur, enggak. Karena memang ada dalil yang mungkin menurut mereka ini benar, namun kita katakan hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Apakah menggoyangkan telunjuk ketika tahiyat adalah bid'ah? Menggerak-gerakkan jari tatkala tahiyat. Ini ada hadisnya, ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang hadis ini. Hadisnya sahih atau tidak. Asyara bi usbihi
yuharrikuha yad'u biha. Dalam hadis disebutkan sallallahu alaihi wasallam tatkala tahiyat beliau mengisyaratkan dengan jarinya dan dia menggerak-gerakkan jarinya, yad'u biha. Rasulullah SAW berdoa dengan jarinya tersebut. Hadis ini, lafal hadis ini, Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jarinya. Ini lafal disepakati oleh para ulama mutaqaddimin. Mereka mensahihkan hadis ini. Muncul ulama sekarang yang mutaakhirin seperti Syekh Muqbil rahimahullah dan murid-muridnya yang menyatakan hadis ini lemah. Menyatakan riwayat bahwasanya Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jarinya lemah. Yang ada cuma Rasulullah SAW beri isyarat dan berdoa dengan jarinya. Adapun tambahan Rasulullah menggoyang-goyangkannya maka lemah menurut sebagian ulama sekarang, ulama hadis. Namun kalau kita kembali kepada perkataan para ulama yang dulu terdahulu, mereka semua mensahihkan hadis ini. Hanya saja mereka khilaf bagaimana cara menggerakkannya ini. Apakah sejak awal, apakah di tengah? Intinya timbul ijtihad tentang cara menggerakkan. Dan kita lihat di Mekah dan Madinah ada yang gerakannya begini, ada yang gerakannya begini, ada yang cuma begini-begini aja. Ya, karena tidak ada dalil yang jelas bagaimana cara geraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Rasulullah memberi isyarat. Dan ini hukumnya sunnah, yang tidak gerak-gerak juga tidak jadi masalah. Dan saya ingatkan kalau yang gerak-gerak juga jangan terlalu ekstrim. Jangan. Terlalu ekstrim gini juga menarik perhatian, mengganggu orang sebelah ya. Kalau mau gerak-gerak, gerak-gerak yang wajar ya. Gerak-gerak yang wajar. Adapun goyang-goyang begini mah jangan.